Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini, di kesempatan kali ini, kita akan bahas cara membaca stokastik dan setting indikator stokastik yang akurat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai indikator teknikal yang satu ini, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya, ini perlu kami ingatkan yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun panduan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, step by stepnya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman silahkan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan langkah-langkah cara daftar akun trading di XM. Ikuti step by stepnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke. Mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca indikator stokastik dan setting indikator stokastik yang akurat. Di pertemuan sebelumnya, kita telah bahas cara membaca indikator RSI. Menggunakan indikator stokastik itu hampir sama dengan indikator RSI. Kita akan tambahkan terlebih dahulu indikator stokastiknya. Nah, indikator stokastik ini merupakan salah satu indikator teknikal yang tersedia secara default di aplikasi MetaTrader. Teman-teman bisa menggunakan indikator stokastik secara gratis. Kita klik bagian menu insert di sini, arahkan kursor di bagian indikator, kemudian kita pilih di bagian osilator, kita klik indikator stokastik. Nah, ini merupakan setting indikator stokastiknya. Oke, level, parameter, dan lain sebagainya. Ini kita gunakan settingan yang standar saja. Kita akan jelaskan lebih detail cara membaca stokastik yang benar. Klik OK. Nah, di bagian bawah sini sudah ada indikator stokastik 533. Indikator stokastik ini divisualisasikan dalam bentuk dua garis, persen K dan persen D. Garis yang berwarna hijau ini dan garis yang berwarna merah putus-putus ini. Oke. Indikator stokastik ini juga dapat kita gunakan sama dengan indikator RSI, yaitu untuk mengidentifikasi overbought dan oversold. Kondisi jenuh beli overbought, ini berada di antara level 80 sampai dengan 100. Indikator RSI kan 70 sampai 100. Nah, indikator stokastik jenuh belinya ada di level 80 sampai dengan 100. Maksud area jenuh beli ataupun overbought ini adalah teman-teman sebaiknya tidak melakukan open posisi buy pada saat garis indikator stokastik ini masuk ke level 80 sampai dengan 100. Oke. Pada saat ini, yang ini nih. Oke. Ini kan garis indikator stokastik masuk ke level 80-100. Nah, ini sebaiknya teman-teman tidak melakukan open posisi buy. Sebab harga telah dalam kondisi jenuh beli. Begitu pula pada saat indikator stokastik masuk di antara level 0 sampai dengan 20. 0 sampai dengan 20 ini merupakan area oversold ataupun area jenuh jual. Teman-teman sebaiknya tidak entry sell pada saat garis indikator stokastik ini masuk di level 0 sampai dengan 20. Nah, kemudian bagaimana cara yang sebenarnya menggunakan indikator stokastik ini? Saran kami, teman-teman, jika tradingnya jangka panjang ataupun swing trading, sebaiknya lakukan analisis fundamental terlebih dahulu. Oke, ini bagi yang tradingnya jangka panjang dan ingin menggunakan indikator stokastik ini, lakukan analisis fundamental terlebih dahulu, baru gunakan indikator stokastik ini untuk melakukan open posisi. Nah, saat ini kita sedang buka pair mata uang USD JPY.
USD JPY antara US dollar dengan yen Jepang. Kalau kita analisis secara fundamental, kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kondisi ekonomi Jepang GDP-nya masih berada pada level yang negatif. Kita buka saja datanya agar lebih detail. Oke, kita lihat kondisi data ekonomi Jepang. Kita pilih Jepang di sini. Nah, kalau kita lihat GDP-nya di sini masih berada pada level yang negatif dan lebih rendah daripada data yang sebelumnya. Negatif 0,9% untuk pertumbuhan ekonominya. Kemudian untuk laju inflasinya di sini 0,6% lebih tinggi daripada yang sebelumnya 0,1%. Namun untuk tingkat inflasi ini masih jauh dari target, di mana BOJ menargetkan inflasi Jepang pada level 2%. Ini masih jauh dari target 0,6%. Oke, sedangkan untuk data ekonomi Amerika Serikat sendiri, ini kita buka. Sekarang inflasinya sudah ada di level 7%, lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke. Target inflasi The Fed 2% dan ini sudah lebih daripada target, dan tentunya hal ini merupakan masalah besar yang harus diatasi oleh The Fed secepat mungkin. Dan kalau kita lihat juga pernyataan terakhirnya di kebijakan moneter, The Fed untuk tahun ini akan meningkatkan laju tapering mereka dari yang sebelumnya 30 miliar US dollar per bulan. Untuk di tahun ini, The Fed akan melipatkan menjadi 60 miliar US dollar per bulan. Dan tentunya hal ini akan membuat sentimen penguatan terhadap mata uang US dollar ke depan. Kalau kita sudah tahu nih, perbandingan antara dua mata uangnya, antara US dollar dan yen Jepang, di mana yen Jepang kondisi ekonominya masih dalam zona yang negatif, pertumbuhan ekonominya, kemudian inflasinya masih jauh dari target, sedangkan Amerika Serikat sendiri inflasinya sudah di 7%, targetnya 2%, ini sudah lebih dari yang diinginkan, maka mereka memutuskan untuk melipatkan laju tapering mereka, dan tentunya mata uang US dollar akan menguat terhadap mata uang yen Jepang. Oke. Dan kalau kita lihat per mata uang USD JPY berarti arahnya akan naik. Oke. Trennya secara fundamental akan mengalami kenaikan. Nah, hubungannya dengan indikator stokastik berarti teman-teman fokus lihat di area jenuh jual yang ini. Kita kan sudah tahu nih secara fundamental arahnya mau naik. Naik atau uptrend. Kalau naik kan kita mencari peluang perdagangan buy. Nah, teman-teman lihat fokus pada level 0 sampai dengan 20. Oke. Fokus melihat area jenuh jual. Kita tunggu sampai dengan garis indikator stokastik masuk di level 0 sampai dengan 20. Pada saat garis indikator stokastik ini masuk ke level 0 sampai dengan 20, nah teman-teman boleh melakukan open posisi buy. Jadi teknikalnya sama dengan fundamental. Teknikalnya kalau kita lihat indikator stokastik sudah ada di level jenuh jual, ada potensi harga akan melakukan kenaikan. Kemudian kalau kita lihat di grafik pada saat ini merupakan candlestick morning doji star. Oke, di mana pola candlestick ini merupakan sebuah candlestick pattern yang menunjukkan akan terjadinya peralihan tren dari downtrend ke uptrend. So, secara fundamental akan terjadi kenaikan. Kita lihat pola candlestick juga sama, sudah ada pola candlestick bullish reversal, dan berdasarkan indikator stokastik ini garisnya sudah masuk di level 0 sampai dengan 2. Kita boleh melakukan open posisi buy. Teman-teman kalau mau exit menggunakan indikator stokastik, tunggu masuk ke level 80 baru nanti order ataupun open posisi buy kita close. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bagaimana cara menggunakan indikator stokastik ini. Semoga pembahasan mengenai cara baca stokastik ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.